Wah, gila, keren tempat ini. Ini beneran eye-opening banget mengunjungi tempat seperti ini di India. Kita lihat harga-harganya ya, harga makanannya. Coba tebak, aku ketemu apa di sini? Di belakang aku itu loh, kelihatan nggak sih? Brand apa aja ada, semuanya brand luar, brand internasional. Selamat siang semuanya, masih dari Delhi, ibu kotanya India. Setelah beberapa hari di sini, kita sudah melihat beberapa sisi dari kota ini. Mulai dari pasar tradisionalnya, kehidupan sehari-hari orang di sini, hingga keadaan kotanya yang semerawut. Tapi sebenarnya India tidak melulu soal kemiskinan, tidak melulu soal kotanya yang semerawut, tapi ada sisi yang berbeda juga, yaitu sisi modern dan sisi yang agak mewah. Nah, hari ini kita bakal mengunjungi sebuah kota satelit yang terletak sekitar 25 km dari pusat kota Delhi, yaitu Gurugram. Gurugram ini merupakan bagian dari Delhi NCR atau National Capital Region. Kalau di Indonesia itu mungkin seperti Jabodetabek gitu ya. Jadi Delhi NCR merupakan gabungan dari ibu kota Delhi dengan kota-kota penyangga yang tumbuh sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Di sana banyak sekali perusahaan asing yang mendirikan kantor di sana, termasuk ada Google, Microsoft, dan masih banyak lagi. Jadi hari ini kita bakal melihat sisi yang berbeda dari India. Ini kayak lewat jalan tol gitu ya, jalan tol dari Delhi ke Gurugram. Lumayan padat. Dan ini aku naik taksi online, Uber, perjalanan 25 km, harga tarif Ubernya sekitar 420 rupiah. Kalau dirupiahkan sekitar 90.000 rupiah lah. Nah, tempat yang akan kita kunjungi hari ini namanya DLF Cyber City, yang merupakan bagian dari Gurugram. Di sana banyak sekali gedung pencakar langit, perkantoran, hotel berbintang 5, apartemen mewah, hingga pusat perbelanjaan yang sangat premium. Nah, sekarang kita udah sampai di Cyber City Gurugram. Ini adalah sebuah pusat gaya hidup yang ada di tempat ini, namanya Cyber Hub. Di sini banyak restoran yang bagus-bagus juga. Jadi aku mau sekalian makan siang di sini. Tadi kelihatan berbeda ya, begitu sampai di sini jalanannya lebar, banyak gedung-gedung modern. Di depan sana lagi hujan. Jadi kita ngopi dulu sebentar. Ini sekarang jam 1 siang sih. Suasana di tempat ini ada beberapa orang yang lagi ngopi juga. Sesuai namanya Cyber City, tempat ini sebenarnya merupakan salah satu pusat IT di India. Selama beberapa dekade terakhir, industri IT di India itu berkembang luar biasa pesat. Saat ini terdapat sekitar 100 startup India, 100 startup unicorn India yang memiliki valuasi lebih dari 1 miliar USD. Dan sebagian besar dari startup tersebut merupakan perusahaan berbasis teknologi. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang India, kita bukan hanya sedang berbicara tentang negara dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang, tetapi juga tentang salah satu ekosistem teknologi dan startup terbesar di dunia. Dan Gurugram merupakan salah satu bagian penting dari ekosistem tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, Gurugram berkembang sangat cepat. Dari kawasan yang dulunya belum dikenal sebagai pusat metropolitan, sekarang berubah menjadi salah satu kawasan bisnis paling modern di India. Dan ada satu lagi fakta menarik tentang India yang mungkin sering kita lihat, tapi jarang kita sadari. Banyak orang keturunan India yang sekarang justru berada di posisi penting dalam perusahaan teknologi terbesar di dunia. Contoh yang paling terkenal tentu saja Sundar Pichai yang lahir di Tamil Nadu dan sekarang memimpin Alphabet, perusahaan induk Google. Ada juga Satya Nadella yang lahir di Hyderabad dan telah memimpin Microsoft sejak 2014.
Kemudian Neil Mohan yang memiliki latar belakang keluarga India dan sekarang memimpin YouTube. Jadi pengaruh India di dunia teknologi ternyata bukan hanya terlihat dari perusahaan-perusahaan yang berdiri di India, tetapi juga dari talenta-talenta asal India yang berhasil mencapai posisi penting di perusahaan teknologi global. Dan mungkin kawasan seperti Gurugram adalah salah satu gambaran paling nyata dari perubahan tersebut. Cyber Hub ini seperti sebuah pusat gaya hidup di area Cyber City Gurugram. Di sekelilingnya perkantoran kan. Kalau siang hari seperti ini ya semuanya pekerja profesional lah, pekerja kantoran. Katanya pas malam hari suasananya juga rame di sini. Pas malam hari di sini banyak bar, banyak kafe, banyak restoran. Jadi para pekerja profesional setelah pulang kerja, mereka biasanya bakal mampir di sini, nongkrong dengan teman-teman. Di sini ada common space seperti ini juga, banyak meja dan kursi. Mungkin biasanya dimanfaatkan oleh pekerja kantoran di sekitar sini buat nyantai. Ini sekarang harusnya jam istirahat kerja ya, sekitar jam 1 siang. Ini banyak yang turun dari kantor mereka untuk makan siang. Dari gaya busana mereka juga berbeda ya, orang-orang yang bekerja di tempat ini. Ini salah satu restoran bagus yang ada di tempat ini, namanya Punjab Grill. Restorannya bagus ya, nah dekorasinya. Ini banyak pekerja kantoran yang makan di sini juga. Kalau makan di restoran dia pasti disuguhkan nih bawang bombay, dan yang hijau ini kayak saus gitu namanya green chutney. Ini terbuat dari daun ketumbar, cabai hijau, air jeruk nipis, jahe, bawang putih. Nah, fungsi kedua ini untuk menetralisir lidah kita ya, karena makanan India rempahnya sangat kuat. Aku udah pesan 2 macam doang, satunya lauk dan satunya roti. Aku nggak pesan nasi, soalnya nasinya porsinya gede banget, 800 gram nggak habis. Jadi aku pesan roti aja untuk dimakan dengan 1 lauk. Makan. Ini presentasinya lumayan juga ya. Namanya Punjab Grill, Punjab Kari atau apa gitu, terbuat dari daging domba. Jadi ini kari sih memang. Asin, pedas, gurih gitu. Enak-enak. Memang makanan India rempahnya kuat sekali ya. Agak asin juga. Makanya harus dimakan dengan ini. Ini roti prata. Aku pesan chili paratha. Rotinya kayak gini ya teksturnya, nah berlapis-lapis juga. Ini makan di restoran cantik, tapi nggak apa-apa lah ya, langsung pakai tangan aja. Mantap banget. Ini peratanya juga mantap banget. Yang aku pesan ini kan chili prata kan, kelihatan ada cabai hijaunya di atasnya. Kita cobain dagingnya. Dagingnya nggak mungkin cuma sepotong doang ya, harusnya di wadahnya masih ada. Oh, masih ada lagi sih. Cuman tadi dia kasih aku sepotong dulu gitu. Dimasak di dalam wadah seperti ini. Dagingnya empuk banget. Empuk banget. Terus nggak bau perengus juga. Kalau dimakan dengan nasi, ini harusnya lebih enak lagi. Cuma aku nggak bisa habisin nasi 800 gram. Makanan India itu rasanya kompleks banget ya, rich.
Kita makan bawang bombay. Ini mungkin salah satu mutton curry terenak yang pernah aku makan. Meskipun rempahnya kuat banget, tapi dia nggak bikin enek. Dagingnya itu loh, empuk banget. Kalian lihat, nah. Kunyahnya nggak usah pakai tenaga. Kalau datang ke India, ke Delhi, cobain aja Punjab Grill. Harusnya punya beberapa cabang juga. Selama beberapa hari di Delhi, aku udah cobain makanan di warung tradisional, restoran yang agak bagus seperti ini. Jadi udah komplit ya. Jadi di India kita bisa melihat dua sisi yang sangat kontras. Orang super kaya, yang kaya itu gila luar biasa. India merupakan salah satu negara dengan jumlah orang ultra kaya terbanyak di dunia. Kalau nggak salah berada di urutan keempat. Ini toilet di dalam restorannya juga bersih banget, wangi, nggak berbau sama sekali. Ini totalnya kena 1.528 rupiah. Tadi ada mineral water, satu botol 275 rupiah, sekitar 50 ribuan. Nah, harga totalnya masih ditambahin. Ini pajak mungkin ya. Pajaknya sekitar 5% lah, cuma sekitar 5%. Ada Chinese food restaurant juga, Yum Yum Cha. Tapi tetap aja di sini banyak anjing berkeliaran. Di India banyak banget anjing. Bahkan di tempat ini juga sama ya. Tapi mereka kebanyakan pecinta hewan sih. Kadang mereka sering kasih makan anjing liar seperti ini. Nah, anjingnya nyantai aja di tengah jalan kayak gini, nggak takut terinjak. Ini aku udah keluar dari Cyber Hub-nya. Dan sekarang aku mau ke sebuah mall premium yang letaknya nggak jauh dari sini, sekitar 1 km. Di sini bahkan ada metro juga. Jadi dari Delhi, kota Delhi, ke Cyber Hub di Gurugram, ada metro juga ya. Stasiun Cyber City. Cuma memang ini mau nyebrang jalan juga kurang ramah buat pejalan kaki. Tapi mereka lagi membangun jembatan penyeberangan sih. Belum selesai. Pembangunan di sini masih terus berlangsung. Masih banyak gedung-gedung baru yang mau dibangun ya. Nyebrang. Serem. Orang di sini nyetirnya juga serem. Terlepas dari lalu lintas India yang semerawut, tapi ada satu hal yang di luar dugaan aku. Jambret dan begal di sini bukan hal yang umum dijumpai ya, sangat jarang. Meskipun sekarang aku jalan di jalanan, no thank you. Terus pegang handphone, pegang kamera, aku merasa cukup aman sih. Dan memang kata teman-teman yang ada di India jarang terjadi jambret ataupun begal. Nah, ini kita udah sampai mallnya, namanya Ambience Mall. Salah satu mall premium di tempat ini. Kita coba lihat-lihat ke dalam sana. Adem. Dan ada security check seperti biasa. Ini security check untuk cowok dan cewek dipisahkan juga.
cukup bagus loh. Dari luar kelihatan biasa aja. Ini ada Zara, toko pakaian. Buat yang nggak kuat jalan, ada layanan seperti ini lagi. Ini kalau di Indonesia mungkin seperti Grand Indonesia ya. Grand Indonesia yang ada di Jakarta. Oh, ini bagian tengahnya, nak. Cakep ya. Brand apa aja ada. Semuanya brand luar, brand internasional. Ada Brooks Brothers juga. Kelasnya udah beda nih. Dan lumayan rame loh, padahal hari ini hari kerja. Sekarang lagi jam kerja. Tapi mallnya lumayan rame, terasa hidup. Hampir semua brand ada, dari brand lokal hingga brand internasional. Dan banyak restoran-restoran internasional juga. Misalnya ada TGI Fridays, ada Jamie Oliver Kitchen, ada Nando's. Ini juga merupakan sejumlah brand yang dapat kita jumpai di mall-mall premium di Indonesia. Tapi nggak cuma brand internasional, di sini ada satu lantai yang dikhususkan untuk brand-brand lokal. Ini semuanya brand lokal nih. Banyak toko pakaian dengan karakteristik India. Beneran loh, ini semuanya brand lokal. Jadi satu lantai memang dikhususkan buat brand lokal. Sampai di sebelah sana juga sama, nah. Itu semuanya brand lokal India. Nah, ini aku lagi di salah satu toko pakaian yang ada di sini. Aku pengen beli pakaian tradisional India untuk cowok, namanya kurta. Ini banyak modelnya sih. Ini kurta ada yang model panjang kayak gini. Ini yang panjang ya. Terus ada yang model pendek juga. Ini kayak kelihatannya kayak kemeja biasa ya, tapi ini namanya kurta. Pakaian khas India. Ini aku udah pilih dua, nanti mau coba dulu sih. Yang kayak gini, yang warna putih ini harganya Rp3.000, sekitar Rp600.000. Ini harusnya kualitasnya lumayan bagus dan memang merek lokal India yang cukup terkenal ya, Jaipur. Ini kebesaran nggak ya? Oke nggak? Tapi ini kayaknya terlalu tipis sih. Aku takutnya nembus gitu ke badan. Yang hijau seperti ini. Kayak baju tidur nggak sih? Ini yang warna putih yang simple ya. Kayaknya lebih bagus yang warna putih sih. Kelihatannya simple dan elegan. Tapi dia kayak bisa lari gitu ya. Maksudnya di bagian sininya kurang lepas kayaknya. Aku nggak jadi beli ya, belum ketemu yang cocok. Daripada nanti nggak kepake, sayang juga. Dari kemarin aku udah cari-cari pakaian ini, tapi belum ketemu yang cocok. Oh, ini satu lantai khusus makanan semuanya. Ini kayak food court-nya gitu. Dari makanan India, makanan Jepang, hingga Chinese food semuanya ada. Nah, ini ada Chinese food one side. Di sana ada bioskop juga, PVR Superplex. Kita lihat ada film apa aja di sini. Oh, film India, film Hollywood. Aku udah lama nggak nonton film India, film Bollywood gitu. Kayaknya coba tebak, aku ketemu apa di sini? Di belakang aku itu loh, kelihatan nggak sih?
Ada Kenangan Coffee. Random banget bisa ketemu Kenangan Coffee di India. Ternyata buka sampai India juga. Ya udah kita cobain lah di India. Ice americano, medium. Dan ini ada kue-kuenya juga nah. Ini aku pesan ice americano, harganya 200 rupiah gitu ya, sekitar 40.000 rupiah. Terus ini ada namanya apa deh, aku lupa. Mandarin orange cake. Ini harganya juga sama 200 rupiah gitu, 40.000 rupiah. Dan tadi aku dikasih tahu kasirnya, saat ini totalnya ada 7 outlet kopi kenangan di India. Dan semuanya berpusat di Gurugram. Aku nggak tahu kenapa memilih Gurugram. Mungkin salah satu alasannya daerah ini merupakan daerah dengan daya beli yang sangat tinggi, banyak pekerja kantoran, dan banyak komunitas ekspatriat juga. Makanya 7 outletnya semuanya ada di Gurugram. Ini luar biasa sih ya. Tapi di tempat seperti ini, kawasan premium, harga untuk 1 cup ice americano 40.200 rupiah masih sangat terjangkau ya. Tadi aku masuk toiletnya juga bersih ya, bersih, nggak berbau, dan di setiap toilet kayaknya ada petugasnya gitu, yang bersih-bersih. Nah, jadi segitu dulu buat vlog kali ini. Mallnya bagus juga ya, lengkap dan nyaman juga. Tapi ini bukan luxury mall, kelasnya masih cuma premium mall gitu ya. Kalau luxury mall yang menjual barang-barang branded, itu ada mall khususnya lagi. Di Delhi sendiri mungkin ada beberapa luxury mall yang kelasnya seperti Plaza Indonesia kalau di Jakarta ya. Oke, jadi sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Kita masih bakal lanjut mengeksplor India.